Seorang anak laki-laki bernama Aiden Weaver sedang menunggu di sebuah mobil pick-up milik ayahnya Frank. Frank masuk ke bekas tambang batubara tempat dia bekerja. Tapi ternyata dia bersama temannya memproduksi narkoba di tempat tersebut. Saat sedang berkemas, mereka mendengar suara aneh seperti suara binatang yang menggeram. Dalam sekejap, mereka diserang oleh makhluk yang tak terlihat. Fuck is that, Frank? Fuck me. Where you go? It's me, huh? Sementara Aiden yang mendengarnya dari luar, dia kemudian berjalan masuk untuk memanggil ayahnya, namun tidak ada jawaban dan dia pun hilang. I'll be right out. Can elaborate? 3 minggu kemudian, Julia sedang mengajar di dalam kelas. Sementara adik laki-laki Aiden, Lucas merupakan murid di kelas tersebut. Namun dia sering dibully oleh temannya yang bernama Clint. Okay, go ahead, Jasmine. Bears come home and get angry with her. That's right, yours. Hey, everyone be prepared to... Saat Lucas pulang sekolah, dia melewati tepian danau dan menemukan seekor sigung. Kemudian membunuhnya dan membawanya pulang. Sesampainya di rumah, dia memberikan bangkai sigung tersebut ke sebuah makhluk yang tak terlihat di dalam sebuah kamar rumahnya. Sementara di tempat lain, Julia pulang yang bertemu dengan adik tiri laki-lakinya di rumah. Paul adalah seorang sheriff yang mengunjungi Julia yang masih dalam masa pemulihan pecandu alkohol. Julia punya kenangan traumatis tentang ayah Paul yang pernah memperkosanya di rumahnya. Dan dia berani kembali pulang setelah pergi selama 20 tahun dari kejadian tersebut. The basket by the phone. It is, so I know where it is. You know, I'm gonna move out as soon as I can. Right, I'm just getting ready to go evict. I wish you wouldn't have run, Paul. You didn't have to. Barely recognize this place anymore. Lucas, will you read us a little bit? Baby bear. Keesokan paginya, Lucas berbagi cerita di kelas tentang 3 beruang yang menggambarkan dirinya, ayah dan kakak laki-lakinya. Big Bear berjuang untuk menghidupi Little Bear dan Baby Bear. Little Bear melihat Big Bear dan Baby Bear sakit, jadi dia harus merawat mereka. Saat jam istirahat, bulian teman-temannya terhadap Lucas masih berlanjut. Oh my god, is that dog shit? Look at it! Hey, put your shirt back on. Julia menaruh perhatian pada Lucas dan kemudian mengikutinya saat dia berjalan pulang sendirian. Julia mengajaknya untuk makan es krim. Mereka pun mengobrol. Tapi karena Julia terlalu banyak bertanya tentang kehidupan rumah dan sejarah keluarganya, Lucas pergi dan meminta Julia untuk tidak mengikutinya. Come on.
Does he like ice cream? At home. My mom died too. Tell me about your brother. What's his name? Was he in our school? What's your dad do? And don't follow me this time. Saat berjalan pulang ke rumah, seperti biasa, Lucas selalu mencari bangkai binatang untuk dibawa pulang. Dia membawa bangkai binatang itu untuk memberi makan ayah dan kakaknya yang telah terjangkit sesuatu saat diserang di tambang. Di saat yang bersamaan, Julia yang penasaran pergi ke rumah Lucas, namun saat dirinya hendak masuk, terdengar suara eraman binatang buas yang membuat dirinya langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Lucas. Jesus! Jesus! Kind of thing you taught in California? Paul. Trying to deal with leaving you. My entire life praying you'd come back. Kini, Frank ayah Lucas, telah menjadi lebih liar. Dia seperti ingin memangsa Lucas saat memberikan makanan dirinya. Keadaan itu membuat Lucas takut dan segera pergi mengunci ayah dan kakaknya kembali di dalam ruangan rumahnya. I got this for you. Julia yang masih teringat kenangan buruknya atas perlakuan ayah tirinya yang membuat dia ingin meninggalkan rumah. Kemudian dia menanyakan Paul tentang Frank. Julia mengungkapkan keprihatinannya tentang Lucas kepada Paul, namun Paul menyarankan agar Julia tidak mencampuri kehidupan keluarga Lucas. Do you know Frank Weaver? Son is a student of mine. Find Frank dead with a needle in his arm. After their mother died. Something is going on there. I mean, first of all, it looks like I heard something that did not sound normal. You can't do that. Lucas yang sedang memasang jebakan binatang liar, saat mantan Sheriff Warren Stokes menemukan sisa-sisa jasad teman Frank di hutan dan melaporkannya kepada Paul. Sementara Paul yang tidak sengaja bertemu dengan Julia kemudian dia menceritakan penemuan separuh mayat manusia yang ditemukan oleh Sheriff Warren di dalam hutan. In the woods today. Yeah, he said he was hiking up in the mine near a meth lab. Get out there and make the coroner. Saat di sekolah, Julia memperlihatkan sebuah buku milik Lucas yang berisi gambar-gambar makhluk mengerikan kepada kepala sekolah, Ellen. Julia menyarankan pada Ellen agar dia pergi ke rumah Lucas dan berbicara dengan ayahnya. Karena Julia takut akan kekerasan yang telah dilakukan oleh ayah Lucas. I will reach out to his father. Hi. Are you okay? We was born under the lucky star. Di kantor polisi, Paul sedang melakukan otopsi mayat yang ditemukan oleh Sheriff. Dari hasil otopsi mereka tidak mempercayai bahwa penyebab kematiannya adalah dari ulah manusia bukan dari binatang buas.
Sementara di tempat lain, Ellen yang datang ke rumah Lucas. Dengan keadaan rumah tidak dikunci, dia masuk ke dalam, dan kemudian masuk ke dalam ruangan yang selama ini dikunci oleh Lucas untuk menyembunyikan ayah dan kakaknya. Dengan dinding yang berlumuran darah sampai membuat dirinya menemukan Aiden yang terlihat tidak sehat. Namun tanpa disadarinya, Frank menyerangnya dari belakang dan membunuhnya, lalu memakan sebagian dari tubuhnya. Frank kemudian mengalami transformasi dan makhluk yang mengerikan muncul dari dalam tubuh Frank. Oh my God. Paul dan anggota kepolisian lainnya melakukan pemeriksaan di tempat ayah Lucas bekerja. Di dalam mereka menemukan seperti sebuah tanduk rusa. Namun penyelidikan itu tidak lama, karena kemudian Paul mendapatkan laporan orang hilang dan bergegas pergi. Say again? Saat Lucas berjalan pulang sendirian, dia dihadang oleh Clint yang selalu membulinya di sekolah. Lucas yang mencoba mengabaikannya dan berbalik arah. Namun saat Clint mengejarnya, tiba-tiba makhluk tersebut muncul dari atas pohon dan membunuh Clint. Lucas yang ketakutan berlari kembali ke rumah. Teacher can't step in to save your ass out here, faggot. Sesampainya di rumah, Lucas mendapati sebuah mobil yang terparkir di halaman rumah, kemudian dia bergegas masuk untuk memeriksanya. Dia menemukan dinding yang jebol dan lantai yang berlumuran darah. Kemudian dia menutupi mobil Ellen dan membersihkan semua jejak darah yang ada di lantai. Frank Weaver. About Lucas. Paul dan teman polisinya pergi memeriksa rumah Lucas setelah mendapatkan informasi tentang Ellen dari Julia. Namun Paul tidak mendapatkan apa-apa selain rumah yang kelihatan kosong dan berbau bangkai. Karena tidak adanya surat perintah untuk penggeledahan, mereka pun pulang. Clint's parents this morning? Yes, they want... Look, I know this is coincidence. We'll find him. Keesokan harinya di sekolah, Julia yang curiga akan Lucas pergi mendatangi rumahnya, setelah mendapatkan laporan bahwa muridnya Clint juga hilang. Sesampainya di rumah Lucas, Julia mendapati mobil Ellen yang terparkir tertutup terpal di halaman rumah, dan dia juga mendapati jasad Ellen di dalam rumah. Kemudian dia melaporkan kepada Paul tentang penemuannya di rumah Lucas. It's charred. Ethel, tell us. Kemudian Julia membawa Lucas ke rumah sakit untuk dirawat dan di mana dokter menyatakan bahwa Lucas kekurangan gizi dan mentalnya sedikit terganggu. Fella's got a long road ahead of him. Was no one. Student. So he is my responsibility. I do, you don't open that door. You hear me? Julia dan Paul mengunjungi Stokes, mantan sheriff, di rumahnya, dan menunjukkan padanya gambar yang dibuat Lucas. Stokes mengeluarkan sebuah buku yang berisi legenda masyarakat adat setempat bernama Wendigo.
Wendigo adalah monster pemakan roh manusia yang bisa berpindah dari inang satu ke inang lainnya, dan hanya bisa dibunuh dengan menghentikan detak jantungnya. Be eternally starving, but feasting only makes them extinguishing its beating heart. They'll be here long after we are gone. On Palace Road, you gotta come by the tracks. It's real bad. Saat perjalanan pulang, Paul mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan lagi sebuah jasad anak kecil yang menjadi korban saat makhluk misterius itu mengejar Lucas sepulang dari sekolah. Paul mulai lebih serius menanggapi kasus ini. Some mythological explanation for this. Brother, where's he? Kemudian Julia kembali ke rumah sakit dan membawa Lucas bermaksud merawatnya. Paul yang sedang ada urusan di kantor wali kota menyuruh rekannya, dan LaCroix, untuk berjaga-jaga di luar rumahnya. Julia memberitahu Lucas bahwa ayahnya sudah mati. Tapi Lucas membantahnya. Ayahnya yang baru saat ini sedang bersama Aiden dan akan segera menjemputnya. Lucas, did they tell you he died? You found him in your house. It's with Aiden, but Aiden doesn't understand. And took me to the mine to be with Aiden. He's here. Dan yang sedang berjaga di luar mendengar suara-suara aneh. Dia menuju gudang ke arah sumber suara dan menemukan Aiden di dalam sebuah kotak pakaian. Tiba-tiba dari belakang, Wendigo membunuhnya menusuk dengan tanduk. Sementara Paul yang baru saja tiba menemukan dan dia juga ikut diserang Wendigo dari belakang. Kemudian Julia yang datang dan menemukan Paul dan mencoba menolongnya. Dia juga bertekad akan menolong Lucas yang sudah dibawa Wendigo ke arah tambang. Paul yang sudah tidak berdaya hanya bisa membantu meminjamkan pistolnya. It's okay. Move you. Hold on. Is this? Be still. Be still. I have to go find them. Not by yourself. Not leaving me. Julia Meadows. Paul and I are at great. Kemudian Julia pergi menyelamatkan Lucas dan memasuki tambang. Dia melihat Wendigo sedang makan bangkai beruang. Dia melihat Lucas dan Aiden berada di dekatnya. Kemudian Julia menembaki Wendigo, namun dengan sebuah pukulan, Julia terlempar dan pistolnya terlepas. Saat makhluk itu hendak menyerangnya, Lucas menikam makhluk itu dari belakang. Wendigo pun terkapar dan Julia mencabut jantungnya.
Namun tiba-tiba Aiden berteriak histeris. Tubuhnya memancarkan sinar merah yang menandakan Wendigo akan keluar dari tubuhnya. Meski Lucas berusaha mencegahnya, Julia terpaksa menikam jantung Aiden untuk mencegahnya berubah menjadi monster. Listen to me. It'll be better, I promise. I need to know that you understand. I'm so sorry. Keep them. For now. Pagi harinya, Julia memberitahu Paul bahwa dia akan menjaga Lucas untuk sementara waktu. Saat Julia melangkah pergi dengan anak itu, Paul mulai terbatuk-batuk dan mengeluarkan dahak hitam. Rupanya Wendigo sudah menginfeksi Paul untuk menjadi inang berikutnya. Pesan dari film ini adalah, cinta orang tua tak lekang oleh waktu. Sampai jumpa dan jangan lupa subscribe dan share.